sajian informasi digital. Halo Sobat Babelanis, yuk kita jelajahi satu tempat keren di Solo yang lagi hit. Kali ini kita bakal belusukan ke Rumah Budaya Keratonan yang berlokasi di Jalan Manduro nomor 6, Keratonan, Kecamatan Sarengan, Solo, Jawa Tengah. Ada banyak hal yang menarik di sini, mulai dari suasana tradisional yang masih kental, spot galeri Surakarta yang menceritakan perkembangan Solo dari masa ke masa. Ada juga mini perpustakaan dengan berbagai koleksi. Tak hanya berwisata, sebagai pengunjung, kita bisa mengikuti kelas kesenian yang ada di sini. Hal ini menjadi upaya untuk tetap melestarikan identitas dan budaya walaupun zaman terus berkembang. Pasti Sobat Babelanis penasaran, apa aja sih yang ada di Rumah Budaya Keratonan ini? So, ikutin aku, Gladys, sebagai host Babelan TV di segmen Busukan kali ini. Kita keliling sambil mengenal sejarah dan budaya di Solo. Yuk ikutin aku. Welcome to Surakarta, tempat di mana sejarah bangkit menjadi warna dalam kehidupan. Inilah Rumah Budaya Keratonan, warisan budaya yang tetap hidup di sebuah gang Kartatiwasan, Sarengan. Bangunan joglo ini bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi bangunan yang menyimpan jejak cerita kota Solo dari masa ke masa. Dari kisah VOC, masa revolusi, sampai tradisi Jawa yang berkembang dikemas dengan lengkap dengan gaya kekinian. Apresiasi datang dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Baginya, Rumah Budaya Keratonan bukan hanya destinasi sejarah, tetapi juga magnet baru bagi wisatawan yang ingin menikmati Solo dengan cara yang berbeda. Banyak spot menarik yang bisa kita jelajahi, mulai dari galeri sejarah Surakarta yang mengajak kita menyusuri jejak panjang kota Solo dari era kolonial hingga lahirnya Republik. Ada perpustakaan mini dengan lebih dari 1.200 buku yang bisa dibaca secara gratis. Yang gak kalah menarik, ada kelas kesenian dan komunitas, yaitu tari tradisional Jawa, karawitan, sampai seni bela diri, seperti taekwondo yang menjadi ruang bagi generasi untuk turut serta mempertahankan identitas Solo. Ada juga event space yang kerap menjadi tempat digelarnya beragam workshop dan acara. Dan yang gak ketinggalan, ada kantin laras yang menyajikan masakan Jawa rumahan yang tentunya autentik. Perkenalkan, nama saya Ibu Sita Ratih Pratiwi. Saya manajer operasional dari Rumah Budaya Keratonan yang sehari-harinya berada di sini untuk pengelolaan Rumah Budaya Keratonan. Bagaimana sejarah awal dari Rumah Budaya Keratonan ini sendiri, Bu? Rumah Budaya Keratonan ini secara bangunan, rumah ini tadinya milik Bapak Mulyadi. Beliau seorang aktivis Muhammadiyah, juga menteri pada tahun 1951 dan juga bagian dari Radio Republik Indonesia. Di tahun 2017 rumah ini dibeli oleh Ibu Nina Akbar Tanjung, kemudian dibuat yang pertama kali adalah galeri kecil ini, Galeri Sejarah Surakarta, di mana di tahun 2018 mulai diresmikan oleh Bapak Wali Kota Surakarta yang pada waktu itu Bapak F.X. Hadi Rudiatmo, dan di bulan Oktober yang sebelumnya kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Direktorat Kesejarahan untuk membangun dan menambah materi-materi yang ada di Galeri Sejarah Surakarta di sini. Dan diresmikan oleh Bapak Dirjen Kesejarahan sendiri pada waktu itu adalah Bapak Hilmar Farid. Kemudian berjalannya waktu, bertambah fasilitas-fasilitas yang ada di sini ya, mulai dari galeri itu sendiri, kemudian ruang publik yang bisa dipakai untuk event kesenian, kesejarahan, pendidikan, dan juga event-event umum. Kemudian berjalan juga kita masuk di COVID ya, tadi saya sedikit cerita, masa COVID itu adalah masa kami benar-benar vakum, di mana kurang lebih 1 tahun kami harus tutup, sehingga kami membangun fasilitas baru, yaitu gedung ini, gedung yang
dipergunakan untuk resto kantin. Baru di masa COVID di tahun kedua kami mulai bangkit lagi sedikit demi sedikit karena sudah ada peraturan baru yang mengizinkan untuk menerima kunjungan dengan ketentuan-ketentuan khusus, harus bermasker, harus cuci tangan dan lain sebagainya. Itu agak membuat kami kembali bisa menerima pengunjung. Baru setelah COVID dinyatakan selesai, kami mulai booming. Setelah adanya media sosial yang memang sangat membantu kami untuk banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, itu berlangsung sampai dengan hari ini, seperti itu. Berarti di Rumah Budaya Keraton ini ada galeri sejarah, terus ada kantin, dan Iya, juga ada ruang publik untuk event. iya, baik. Untuk pengunjung Rumah Budaya Keratonan ini biasanya dari mana saja ya Bu, wilayahnya? Kalau pengunjung itu ada beberapa ya dari dalam kota maupun luar kota, bahkan ada dari luar negeri. Jadi yang terbanyak itu memang dari luar kota Solo, artinya malah sekitar Solo itu banyak ya, sekitar Karanganyar, Sukoharjo, Klaten itu banyak sekali. Kalau dari Solo sendiri lebih banyak kunjungan-kunjungan siswa secara mandiri ataupun berkelompok, grup itu yang memang mendapat tugas dari sekolah. Sedangkan kalau untuk kunjungan wisatawan luar negeri itu biasanya memang 1-2 yang mereka sedang berkunjung ke Surakarta terus kemudian berkunjung ke sini. Tetapi pernah juga ada kunjungan wisata luar negeri itu yang rombongan ke sini. Tetapi itu memang sangat jarang ya, paling setahun itu sekali atau 2 kali itu ada seperti itu. Lalu apa yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Rumah Budaya Keratonan sendiri? Menurut saya karena memang tempat ini unik, tempat di tengah kota, memiliki galeri sejarah yang berisi tentang narasi sejarah perkembangan kota Surakarta, yang dimana menurut kami bahwa di museum-museum yang ada di Surakarta itu tidak diceritakan secara detail. Jadi misalkan kalau di keraton itu juga ada museum keraton ya, karena museum keraton itu lebih banyak ke museum koleksi benda. Jadi perjalanan sejarah sendiri itu sangat jarang untuk diceritakan. Nah, kami di sini menyampaikan narasi sejarahnya, bagaimana Surakarta ini terbentuk, mulai dari masuknya VOC bertemu dengan kerajaan besar yang menjadi cikal bakal Surakarta, yaitu Kerajaan Mataram, hingga menjadi seperti sekarang ini. Lalu yang mengelola Rumah Budaya Keratonan ini sendiri dan menghidupkannya itu siapa ya? Pengelola di sini kami secara manajemen ada 3 bagian ya. Bagian manajemen pengelola saya di bawah saya sendiri, kemudian ada manajemen marketing yang memang mengurusi tentang bagaimana mendatangkan banyak pengunjung dan pengelolaan secara aktivitas pengunjung supaya semakin banyak di sini. Kemudian juga divisi finance yang setiap hari mengelola jalannya administrasi dan keuangan. Di samping itu juga saya pikir semua entitas yang ada di sini ikut serta untuk pengelolaan yang ada di sini ya, meskipun hal-hal kecil masyarakat dan staf itu juga merupakan bagian dari pengelolaan keseharian juga. Lalu apakah Rumah Budaya Keratonan ini tuh bekerja sama dengan sekolah atau komunitas yang memperluas pengenalan budaya Solo itu sendiri? Iya, kalau dengan sekolah iya, itu sudah lama kita dengan sekolah itu. Kalau dulu banyak dari tingkatnya SMP sama SMA dan mahasiswa ya, tetapi tahun-tahun terakhir mulai 2024 itu sudah mulai SD, TK, bahkan PAUD juga ada yang berkunjung di sini untuk bagaimana mengenalkan kebudayaan dan sejarah Surakarta. Jadi bagi kami itu hal yang mengembirakan ya dari kunjungan-kunjungan itu. Kalau yang lainnya tadi mungkin kelompok-kelompok masyarakat secara umum itu juga ada seperti rombongan-rombongan pihak universitas, kemudian rombongan entitas peneliti dan lain sebagainya itu juga ada. Lalu untuk berwisata ke Rumah Budaya Keratonan itu sendiri, apakah ada hal yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan gitu? Ya, secara umum sih semua boleh ya di sini ya, asalkan
sopan, tidak membuat gaduh, dan memperlakukan tempat ini dengan baik dan menjaga kebersihan, itu yang utama. Tetapi yang kami sedikit tidak mengizinkan itu adalah tidak membawa makanan dari luar dan minuman dari luar, terutama dengan branding-branding khusus. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan tertentu dari anak-anak kami yang berkegiatan reguler seperti anak tari dan karawitan, dan juga mungkin beberapa kegiatan lain, kami mengizinkan mereka untuk membawa minuman apabila menggunakan tumbler, dan membawa makanan atau bekal dengan menggunakan lunchbox ya. Jadi itu benar-benar makanan dan minuman yang diolah dari rumah sendiri, kami mengizinkan itu. Selain itu tidak ini. Iya. Lalu apakah adanya Rumah Budaya Keratonan ini menjadi identitas asli Solo gitu? Harapan kami seperti itu, karena kami mencoba menyampaikan segala sesuatu yang ada di sini bisa menjadi identitas Solo. Seperti mungkin salah satu bisa dilihat di sini ada piring pawukon, ini lengkap pawukonnya 1-32. Bisa dilihat bagaimana kalau orang mau melihat penanggalan Jawa ya, atau melihat diri kita dari pandangan orang Jawa seperti apa. Kemudian juga furniture kami mencoba meskipun minimalis, tetapi kami juga ingin ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari budaya Jawa. Selain itu juga landscape tanaman dan lain sebagainya, kami berusaha juga tanaman-tanaman yang memang sejak dulu ada di sini, seperti itu. Lalu apakah Rumah Budaya Keratonan sendiri itu bisa menjadi ruang edukasi bagi generasi muda saat ini? Oh iya, tentu saja, karena selain yang utama tadi ada Galeri Sejarah Surakarta yang narasinya adalah memang pendidikan tentang kesejarahan Surakarta. Kami juga mewadahi banyak kegiatan dan juga komunitas di mana komunitas tersebut memang berkaitan dengan edukasi masyarakat, mulai dari membaca, workshop dan lain sebagainya. Itu semua kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat. Baik, lalu bagaimana keterlibatan masyarakat di sekitar Rumah Budaya Keratonan ini sendiri? Kami bekerja sama baik dengan masyarakat sekitar, terutama yang pertama sekali yang paling penting, kalau orang Jawa itu namanya ada pager mangkok ya. Pager mangkok itu ketika kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar, maka itulah yang mengamankan dan memelihara kita. Itu adalah masyarakat sekitar. Yang lainnya juga ketika kami berkegiatan, kami membutuhkan juga support dari masyarakat. Saling support lah ya. Istilahnya apabila kami memerlukan bantuan, baik itu di pengaturan lalu lintas, kemudian keterlibatan masyarakat juga untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sini, kami sangat senang. Selain itu juga kegiatan masyarakat sekitar juga bisa diadakan di sini dan bekerja sama di sini. Semacam mungkin kegiatan hari raya ataupun keagamaan, kegiatan RT, RW, kemudian hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Itu biasanya keterlibatan masyarakat dengan kami sangat erat. Berarti masyarakat sangat antusias juga ya Bu dalam partisipasi di sini. Dan saling bahu-membahu. Iya, betul. Baik, lalu bagaimana jika Rumah Budaya Keratonan ini hanya diperlakukan sebagai aset pariwisata saja itu? Kami berharap tidak hanya menjadi aset pariwisata yang hanya dikunjungi, tetapi setelah itu tidak ada yang membekas dan tidak ada yang dikembangkan ya. Harapan kami seperti tadi, bahwa ini menjadi tempat wisata edukasi dan juga menjadi semacam ekoturism ya, karena tempat kami luas dan terbuka, punya bagian-bagian narasi yang bisa menjadikan bahan pendidikan, terutama sekali galeri dan juga perpustakaan kami. Itu menjadi bagian dari pariwisata edukasi. Meskipun memang ada beberapa pengunjung yang datang hanya untuk foto-foto, tetapi kalau dari yang kami lihat, foto pun mereka
foto di perpustakaan, dengan foto membawa buku, foto membaca buku, seperti itu juga sudah merupakan edukasi literasi ya, yang mengajak masyarakat mari datang ke Rumah Budaya Keratonan, di sini bisa membaca dan bisa belajar bersama. Begitu. Lalu tantangan terbesar sendiri saat menjalani Rumah Budaya Keratonan ini apa ya? Tantangan terbesar di awal tadi, yang pertama COVID, yang kedua karena lokasi kami ini berada di tengah kota dan berada di perkampungan ya, pemukiman penduduk. Yang pertama memang kami harus istilahnya ya, memahami bagaimana karakter penduduk dan masyarakat di sekitar kami. Jadi kami harus tahu kegiatan apa yang memang cocok dan tidak mengganggu masyarakat, seperti itu. Contohnya apabila kami mengadakan kegiatan bermusik, kami harus tahu bahwa suara dari musik itu tidak mengganggu masyarakat. Kemudian dari jumlah pengunjung juga, ketika kami mengadakan kegiatan atau event-event tertentu, kami mempunyai kapasitas yang juga tidak mengganggu masyarakat. Yang kedua, karena lokasi kami di dalam gang dan kami hanya memiliki ruang untuk parkir yang terbatas, jadi memang itu menjadi kendala kami juga, di mana mungkin kami harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang juga bisa membantu kami untuk mengatasi hal ini, terutama tentang parkir itu tadi. Baik Ibu, lalu apakah ada regulasi yang jelas dalam perlindungan Rumah Budaya Keratonan sebagai warisan budaya? Kalau regulasi pemerintah tentang aturan dan undang-undang cagar budaya itu sudah jelas adanya, tetapi secara langsung dengan Rumah Budaya Keratonan ini memang belum ada kerjasama yang jelas, karena kalau dari sisi aturan cagar budaya, rumah ini sudah lebih dari 50 tahun sudah bisa masuk dalam perlindungan cagar budaya. Tetapi mungkin ada hal khusus atau aturan khusus yang memang harus kembali dicek kembali oleh pihak pemerintah ya. Apakah memang sesuai untuk dimasukkan ke dalam cagar budaya. Tetapi karena memang kesadaran kami dan owner kami sebagai pecinta budaya itu sendiri, jadi perlindungan itu kami lakukan secara mandiri. Dan itu mungkin yang mendapat apresiasi dari pemerintah ya, karena kemandirian kami untuk bisa merawat tempat ini yang menjadi bagian dari cagar budaya itu sendiri. Lalu yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu ke depannya buat Rumah Budaya Keratonan ini sendiri? Oke, mungkin seperti semboyan atau hashtagnya Rumah Budaya Keratonan, ini menjadi tempat di mana sejarah berkumandang, budaya berbicara, dan masyarakat berkarya. Jadi kami berharap tempat ini bisa menyuarakan tentang sejarah yang ada di Surakarta dan juga terutama sejarah Indonesia kepada masyarakat umum dan menjadi informasi tentang sejarah dan kebudayaan. Kemudian kami juga bisa membicarakan apapun di ruangan ini, kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kita yang mungkin sudah mulai jarang diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, kami mengharapkan tempat ini menjadi tempat masyarakat juga untuk berkreasi kreatif di tempat ini. Jadi nanti akan menghasilkan karya-karya baru yang lebih kreatif dengan menggunakan Rumah Budaya Keratonan. Setiap sudut Rumah Budaya Keratonan seakan mengajak kita menyelami sejarah dengan cara yang hangat. Koleksi kuno, arsip budaya hingga setiap ruangan yang penuh makna dihadirkan untuk dipahami sebagian diri dari kota Solo. Lebih dari sekedar tempat rekreasi dan belajar, Rumah Budaya Keratonan menjadi ruang pertemuan antar generasi. Di sini, identitas Solo dijaga dengan cara yang sederhana, namun mendalam melalui ingatan, melalui cerita, melalui warisan yang terus dipelihara. Rumah Budaya Keratonan bukan hanya tentang sejarah yang tersimpan, melainkan tentang bagaimana sebuah kota mempertahankan jiwanya. Sekian pablan belusukan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kami. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya.